Iya, dia match kedua kita di Miramar pada hari ini. Miramar pertama dari rangkaian total 5 game yang akan dimainkan sepanjang malam ini. Tentunya kembali dengan BTRRA dan juga ada tim Morph yang bertanding. Dua tim Indonesia kita berikan dukungan yang semaksimal mungkin agar performa mereka juga semaksimal mungkin. Betul, karena dari garis pesawat aja udah mendukung tim Indonesia banget nih. Betul, Cuma dari cara oke, PKD oke. oke semuanya. Dari arahan pesawat juga Merah Putih Indo Pride. Yoi, ngegas lagi ke atas. Gaspol. Mantep banget dah ini, harusnya Petanda baik ya. pertanda baik buat tim-tim Indonesia. Tinggal circle-nya nanti. Tinggal circle-nya nanti mendukung atau tidak untuk rotasi-rotasi dari tim-tim Indonesia. Karena harusnya sekarang yang nggak main itu grup D. Tadi match pertama grup E yang nggak main, match kedua grup D yang nggak main, match ketiga grup C yang nggak main, match keempat grup B yang nggak main, dan yang match terakhir grup A yang nggak main ya. Jadi yang nggak main sekarang itu grup mana aja berarti? Grup mana aja? Yang nggak main itu grup mana aja lagi di grup D. Berarti nggak ada RRQ, nggak ada RCS, nggak ada Team Secret, nggak ada TSM. Wow, pantas Oke. dari TSM ngegas. Karena ini game pertama dan habis break. Habis itu break, makanya mereka kayak nurunin temponya lagi juga. Wait. BTR ada yang nabrak nggak tuh? Tadi kok gue ngeliat di arah PKD kayaknya Ada warnanya box. nggak cuma satu doang. Box di nggak cuma atasnya BTR biasanya. Di atas PKD, tapi kita bakal ngintip kembali ya. T1 lawan Valdus, kita bakal lihat kembali fight di daerah Miramar. Seiden lumayan low dan Seiden bakal tertangkap dari atas high ground. Ada yang langsung nge-cover. Timun berkepala kuda tumbang kali ini. Gue suka sih setupnya Valdus kali ini. Mereka menempatkan satu pemain mereka di bagian atas, puncak tertinggi yang ada di arah San Martin, dan sangat baik untuk memberikan coveran. Dan tapi kali ini Gudard juga tertangkap. Kali ini ada Yeonjun yang berhasil mendapatkan Gudard. 1-1 trade knock. Sementara ini dengan setup defensif yang sangat rumit dari Valdus. Mereka Sangat harus rumit. melewati beberapa bangunan dengan posisi yang agak open. Butuh setup smoke. Dari arah Velmont ke arah Gudard itu jaraknya lumayan tuh. Betul, itu agak jauh, tapi untungnya dapat coveran sangat baik ya. Dan Seiden juga berhasil dari 5, kali ini kita bakal dari seorang missile. Akankah dia coba menemukan target lagi, tapi kita bakal tapin dari seorang Martin dari high ground menuju ke arah seorang Yeonjun. Lompat menghindari peluru, dan Yeonjun bakal selamat. Dari seorang Martin dari high ground nembak, tapi belum berhasil menumbangkan seorang Yeonjun kali ini. Ya, setidaknya sedikit membuat berantakan setup yang dipunyai sama T1. Karena udah beberapa kali juga Valdus kalah setup dengan T1. Dan sepertinya T1 sudah mulai menarik posisi mereka, bergerak lebih ngestik lagi, dan masih ada tembakan menuju ke bagian rooftop dari billboardnya. Betul, kita bakal lihat dari tim Valdus juga lagi nge-revive temennya yang lagi tumbang Godard. Dan bakal tetap jaga oleh Martin dari high ground. Untungnya Martin pas dapat scope. Kalau Martin udah ngambil bagian atas nggak dapat scope. Wah, GG. Setidaknya skop 4 harusnya dia dapat. Iya betul, scope 4. 3 tuh batas wajar sih. Betul. 6 udah surga sih itu. Bener-bener enak banget, lu udah pengen main di high ground dapetnya scope 6. Wah, legit banget itu Tembakannya juga memadai, M16. pasti sangat legit dan akan mendukung perform mereka juga di setiap game yang mereka lewatin. Apalagi kalau kita ngomongin Miramar dengan jarak yang sangat banyak, open fieldnya, jarak-jarak jauh, biasanya perangnya tuh kayak 200 meter ke atas lah. Betul, itu bakal jadi challenge banget sih, terutama bagi tim-tim yang mungkin tidak punya sniper, mungkin juga fight mid range kurang baik ya. Dengan adanya scope-scope yang tinggi itu lumayan ngebantu mereka, dan pertahanan juga fight mereka di early game juga masuk ke mid game. Yap, betul sekali. Circle-nya kemana nih? Belum kelihatan. Udah kelihatan gue yang lupa atau emang belum kelihatan dan gue so inget? Harusnya Gudardnya selamat. belum kelihatan sih, gue belum nyadar loh ada circle dibuka atau enggak. Betul. Karena tadi pandangan gue tuh fokus bener-bener menuju ke arah layar besar yang ada di depan gue, tapi gue belum ngeliat tuh udah ada circle yang pertama keluar atau belum. Tapi blue zone yang pertama udah mau gerak nih, Flo. Udah mau 5 menit pertama game berjalan. Oke, tapi kita bakal ini pergerakannya juga pelan-pelan ya. Dari permainan berapa tim, mereka di awal-awal belum ada yang tumbang-tumbangan ya. Baru knock-knockan, belum ada yang sampai menumbangkan lawannya. Gak cuma di San Martin, kita bakal pindah juga kan ini dari tim FS ya. FS perang ini di daerah El Azhar. Wih, Kak, kelihatan tuh. Apa? Harusnya PKD jadi titik tengah nih. Tengah ya, harus Iya, tengah. harusnya PKD jadi titik tengah, Cumacera masih masuk. Dan biasanya posisi kayak gini, Morph bakal ambil gereja dekat Cumacera, terus Bigetron bakal ngambil mangkok yang ada di belakang rumah L. Jadi bakal bertemu nanti itu akhir-akhir. Yes. Agak lama ketemunya. Harusnya ya, itu kayak penerawangan kita berdua aja. Karena mengingat beberapa transit point yang dilakukan, titik-titiknya tuh sama BTR sama Morph juga. Betul, ya kita bakal sedikit lama ya ketemu mereka fight. Tapi untuk sementara kita bakal lihat beberapa tim juga masih belum ketemu langsung, tembak-tembakan. Baru saling nge-knock doang. Dan kita bakal lihat juga beberapa tim rotasi tanpa kendaraan.
Nice. Kita bakal lihat juga nih ada Nova yang udah mulai bergerak kembali. Chels, wow ditempatin duluan Flo. Diisi duluan ya? Diisi duluan sama Ence, ada Chels juga yang menuju ke bagian atas mangkok yang biasa diambil sama BTR. Atau sekarang BTR udah nggak rotasi lagi ke arah mangkok ini? Gua agak jarang sih lihat mereka ke arah mangkok, kecuali mungkin zona itu benar-benar tengah banget ya. Mereka ketika di PKD tuh BTR suka lihat-lihat ke arah dulu, mungkin ke rumah L ataupun ke apartemen biru. Tapi kita bakal lihat kayak tim NC bakal bertemu dengan tim Chelsea di belakang kata orang Atangki ke arah lobby. Di HBD dan HBD-nya itu puas banget. Betul. Mobil dapat, senjata dapat, posisi dapat. Tapi kayaknya mobilnya nggak bakal diincer karena udah ditembak sampai berasap juga. Akan sangat YOLO kalau misalkan dari Coconut pengen tetap ngambil mobilnya untuk dijadiin rotasinya dia nanti. Betul. Pasti dipantau pergerakannya kan. Jadi nggak mungkin dia bebas nembak juga ke arah sana. Betul, dan ini juga ngasih info loh ke BTR. Pas mereka tadi udah ada gerakan-gerakan ke arah rumah L, ke arah pom bensin, pengen naik ke bagian atas, kok ada tembak-tembakan di atas. Berarti ada tim lain duluan yang ngambil titik itu. Dan udah kelihatan juga di kill feed ada satu orang yang keluar, berarti BTR makin sadar. Oh, berarti ada NC dan juga Chels yang mau ngambil transit point kita. Tapi dari tempat BTR ya, harusnya ada tembak-tembakan tuh terdengar ya pasti. Dimana mereka nembak itu ada peluru-peluru yang terdengar. Mereka juga tahu di atas ada orang yang mati-matian. Jadi mungkin BTR mungkin ya bakal follow up ke arah high ground ketika udah mulai lebih kondusif keadaannya, ketika mereka bisa pindahin mobil juga. Karena BTR sementara ini masih berada di rumah L dan juga di apartemen biru. Area yang sangat luas buat dijaga, jadi mereka mungkin bakal meninggalkannya bentar lagi. Yap, harusnya. Dan Chels langsung kabur begitu aja. Lootingannya lumayan, satu orang tadi dari Atanki yang udah dipulangkan ke arah lobby. Akan menjadi makanan untuk tim NC. Dan akan dispray dari arah belakang. Tetap ada tembakan pengusiran dari Kos. Tidak dibiarkan lepas begitu aja. Tetap memberikan beberapa cicilan-cicilan damage untuk ke arah Chels tadinya. Sementara Ultron sudah mendapatkan scope 6 tadi, lagi di just menuju ke arah scope 3. Dan Chels juga bakal mengatur daerah ini lagi supaya mereka nggak kebokong sama tim-tim lain. Iya betul banget. Dan kita bakal beberapa tim juga langsung men-secure high ground ya. Mengingatkan circle lumayan ke tengah. Banyak yang ambil 3/4 tengah, banyak yang ambil juga center banget. Dan ini bakal sangat bergantung dengan peralatan yang mereka miliki. Apakah mereka memiliki scope, tembakan yang memadai, mungkin mereka juga memiliki kendaraan cukup. Itu bakal disesuaikan dengan gameplay mereka. BTR 2-2 ya. 2 high ground dari BTR Ryzen dan juga Luxi. Lalu 2 lagi mengambil rumah L. Tempat rotasi ataupun ngumpetin mobil yang enak. Untuk Zuxi dan juga Microboy. Betul, sama-sama punya keuntungan di setup antara rumah L dan juga apartemen biru. Apalagi buat apartemen biru itu enak banget buat ngelihat sekeliling tim-tim yang lagi rotasi. Terus di arah apartemen juga biasanya kan orang nabrak ke arah apartemen biru tuh. Makanya dijaga angle-nya tuh dari arah bangunan L. Oke, kita bakal circle juga udah mulai menuju penutupan. Kita bakal lihat nih ke arah mana circle-nya. Karena ini udah penentuan banget sih. Ini udah circle kedua harusnya pasti ya. Yep. Kedua bakal menuju ke 3. Ya bakal Ini menuju circle kedua dulu kan? kedua atau ketiga ini? Ini baru circle Oh 1. iya, satu mau kedua ya? Ya 1 kedua, habis itu 2 ketiga. Iya pak. Ya. Gue Bisa juga. gue jelasin ya? Gue ngerti gue cara Oke, ngitung gitu aja, kok. oke, Tenang, oke. gue ngerti cara ngitung kok. Gua kira gitu kan butuh dijelasin lagi. Gue nggak separah itu sih biasanya. Gue kalau masih hitung 1 ke 2, 2 ke 3 sih masih. Gua kalau udah ratusan sudah pusing sih. Oh udah mulai 100 ke 101 itu pusing. Wah, 20 dikurang 1 aja gue udah bingung tuh gitu. Udah bingung. Gak bisa. Gak bisa. Oke, dari NC yang sudah ada di bagian perbukitan itu satu pemain mereka bonyok kenapa ya? Microboy kah? Ketembak sama BTR kah? Karena BTR juga langsung rotasi loh. Mereka udah ninggalin Pekado. Dan gempuran dari Mantarang. NC berarti tadi tidak terlalu efektif ya. Karena nggak berhasil ngelok pergerakan dari Bigetron juga. Malah Yudu sama T1 yang saat ini bertemu setelah tadi T1 mengusir Valdus dan ngebuat Valdus makin gak nyaman di San Martin. Betul, membuat mereka kali ini sedikit ketakutan dan bakal meninggalkan daerah San Martin. Tapi untuk tim T1, kehilangan pemain di awal-awal tuh udah berat banget sih pas. Kalau mereka sekarang kehilangan lagi, kita bakal dari serangan Suksi juga memulangkan Pimai. Harusnya ada itu bertemu di perbukitan berarti. Perbukitan atau rumah yang di luar ini, Pekado. Iya, di bagian atas-atasnya yang biasa diambil sama Box Gaming. Tapi masih kenok deh, belum di end kayaknya. Belum tuh. di end, Iya, masih belum di kenok. end. Masih kenok. Sinergi juga satu pemain mereka lagi kenok. Mereka bakal fight sama tim Chels dan Ultron. Langsung menuju ke arah broken wall-nya. Ternyata yang menjadi eksekutornya adalah MJ. Lumayan poin pertama dari Chels setelah mereka keculik tadi Atanki di awal-awal pas bertemu sama tim NC. Betul, kecuali di awal juga lumayan menghadiahkan 1 kill tambahan. Dulu bakal dari Charles juga bakal Meledak? Belum ada. Jadi Charles dia bakal turun, ngumpet di dalam broken shack. Tapi dia nggak bisa kemana-mana. Ini udah ke lock ya. Dan harusnya dari tim Charles mulai mengelilingi pergerakan dari Strider kali ini. Betul. Dan Jalur kaburnya juga udah dipantau banget sama Ultron.
akan melakukan perjalanan yang cukup jauh ini buat Strider kalau nggak dijemput sama pemain-pemain sinergi yang lainnya karena mereka udah kehilangan satu pemain di awal tadi ketika lagi transit ketemuan Iya, sama ke Chelsea. HBD langsung ya. Di pick off satu orang dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal lihat seorang Shider ya yang tampak kendaraan dapat ke develop ke teman-teman yang sudah terlebih dahulu menuju ke arah satu kompon kecil kali ini. Tapi dari jauh dari OR bakal spray ke arah SGE. Ini kalau punya informasi tinggal satu player tersisa di rush. Harusnya. Knock satu rush. Tapi dari OR kayaknya mereka nggak punya setup vehicles dan udah kelihatan ternyata last man yang ada di arah kompon itu udah terlihat oleh Viru. Ini mungkin bakal menjadi pemicu supaya niatnya Viru ini makin bagus, makin mantep buat nge-push ke depan sana. Tapi nggak ada backup, nggak ada follow up dari pemain-pemain OR yang lainnya. Berarti bakal Viru bakal dibiarin nahan. ya, bakal nahan dulu. Dia bakal coba untuk ngepantau dulu, mungkin pengen memastikan tempat dia tuh aman areanya. Karena kan Viru lumayan bisa sendiri nih. Kalau dia lari sendiri tanpa kendaraan menuju ke arah compound yang dia juga nggak tahu musuh setup di mana, itu malah bisa berbanding terbalik ya. Pisau mata dua untuk seorang Viru. Betul, bahkan tadi Valdus satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Langsung begitu saja setelah mereka lolos dari T1 ternyata mereka nggak bisa lolos dari tim-tim lain ketika mereka lagi rotasi juga. Betul, Banyak tampaknya yang belum banyak sih, Belum, baru 3 belum. orang. baru 3 orang dari total 16 tim yang bermain. Wah, Morp. Oke. Awas ada Luis di bagian atas. Ini gunung yang biasanya diambil sama box dan kali ini ada Morp yang datang ke arah sini. Dicakar Oke, kah? dia turun. Apa Morp pengen nyoba ya? Men, coba-coba di turnamen cuy. Oke. Atau emang setup seperti ini yang biasa dimainkan juga sama tim Morp? Mungkin karena ke center ya. Jadi mereka coba untuk pindah bersama juga menuju ke arah center circle. Mengingat mereka cukup dekat dari arah Cumacera dan tampaknya dari Luis dekat-dekat nih. Dia takut kalau dia berbunyi mengeluarkan suara. Malah dia bisa di pick off. Yap. Coba buat dinaikin kah mobilnya? Dicakar juga kah? Enggak. Tapi Luis sudah mulai nembak dan berhasil mendapatkan No Mercy dan lagi-lagi No Mercy di pick di awal-awal. Oh my god. Iya, dari Luis ya. Tapi akhirnya dia juga posisi udah ketahuan. Dia bakal langsung pindah posisi dan kita bakal pindah fight. Tampaknya bakal pindah ke fight ke arah Valdus dan juga T1 kembali. Ronde 2 kali ini. Di puncak-puncak dari San Martin. Dari Valdus dan juga T1 sama-sama masih miliki anggota yang lengkap. Tapi baru ngomongin lengkap. ZZP bakal pulang ke arah lobby oleh seorang Velmot dan bom bertubi-tubi jatuh juga ke arah seorang Seiden yang udah mulai sekarat dan bakal langsung reposition kali ini kembali ke belakang Broken Wall. Yap, betul banget. Masih bermain di arah Broken Wall terlebih dahulu. Kali ini Valdus dan juga tim T1 bertemu kembali setelah lolos dari pertengahan kota. Ternyata mereka makin naik lagi. Wow, tapi kali ini Valdus hanya tinggal bertiga, bukan 4 pemain. Jadi harusnya 3 lawan 3 berarti nih. Betul banget. Iya, Ini 3 lawan 3. Betul. Dan kita bakal juga pergerakan dari tim T1 kali ini. Mulai pelan-pelan kiri ke kanan mencari celah juga. Tapi kita bakal lihat dari keunggulan Valdus ya. Gue rasa ini keunggulan Valdus sih. Dari position yang lebih rapi dan lebih tersebar. T1 perlu menemukan position dari setiap anggota Valdus terlebih dahulu kalau dia pengen lawanin Valdusnya. Armjon masih menunggu juga posisi dari seorang Yeonjun. Lemparan bom ke arah Godard. What a nice bomb. Langsung menumbangkan pemain jarak jauh dari tim Valdus. Tinggal 2 pemain lagi, Velmot dan juga Armjon. Armjon lagi berusaha untuk kabur menuju ke arah Velmot. Ya, ini backup fire bakal rugi banget karena pemain kuncinya kenok duluan. Yang bisa ngebet supaya T1 bisa dapat bisa kena free shoot itu ya Godard, tapi Godardnya duluan malah yang kenok. Jadi pasti bakal ada kerugian cukup besar buat T1. Kali ini mereka sudah mulai berkumpul kembali, udah mulai nge-stick, hanya ada Armjon doang yang udah mulai berpisah, tapi cukup dekat dengan 2 pemain dari T1 yang berada di arah Gudang Dewa. Velmot juga masih butuh setup smoke untuk menuju ke arah Seiden. Godard. Seiden, dia Iya. udah langsung nge-backstep, dia yang pengen makan Godard yang lagi udah kenok kali ini ya. Itu kita bakal dari Velmot, bakal coba one on one dengan Seiden, bakal one on one, show your skill, dan kita bakal kali ini malah Seiden yang tumbang, Velmot menangkan 1v1-nya. Tapi Armjon juga kenok. Betul. Tinggal Ini satu player lagi nih Velmot. 2 lawan 2 berarti. Oke. 2 lawan 2. Oh, Velmot tinggal sendirian ternyata udah langsung dipulangkan dan tumbang. Valdus rata, bro. Lagi-lagi T1 memenangkan duel San Martin. Yoi. Udah kesekian kali ya pasti nih pas. Dan KOG tumbang juga. 2 tim tiba-tiba. Iya. 2 tim tiba-tiba yang langsung pulang ke arah lobby. Betul, ini jadi pukulan keras bagi kedua tim ini ya. Di awal-awal dipulangkan langsung tanpa dapetin poin yang berarti. 2 poin kill doang untuk tim Valdus ya.
Dan Circle kembali pindah ke bawah dong, ke bawah dan ternyata ke atas. Morph dan juga BTR bakal sedikit kesulitan untuk menyesuaikan dengan Circle. Tapi San Martin ini bakal diisi rame-rame sih. Gue bukan masalah rotasi mereka susah atau enggak sih. Dengan posisi yang kayak gini, ini malah ngebuka kemungkinan kalau BTR bakal ketemuan sama Morph ketika dua tim ini lagi rotasi. Itu yang gak gue harapkan di pertemuan awal ini. Dan Lewis masih mengamati pergerakan dari tim Morph. Ada Loki juga yang bakal langsung nge-spray mungkin menuju ke arah Zai. Kali ini sudah saling tahu posisinya di arah mana. Tadi Loki kepalanya kelihatan dan Jackson langsung aware dengan apa yang ada di bagian atas. Karena tadi Nomersi udah keculik di awal duluan. Betul banget, dia kurang lebih tahu nih bahwa pasukan Cicakar ini di atas. Tinggal gimana mereka menyesuaikan dengan gameplaynya juga. Tapi kita bakal dari box langsung mengelilingi pergerakan jalur dari tim Morph. Betul, ini Morph gak dikasih lewat ternyata sama Box Gaming. Mereka berada di arah 3 angle yang berbeda. Bahkan Lewis berani untuk menahan sakitnya Blue Zone terlebih dahulu. Granat bakal dilempar menuju ke bagian seberang. Kali ini udah mulai kelihatan bakal di-spray, tapi Lewis masih bisa lolos. Dan ada beberapa tembakan dari Pimai, untung sedikit terlambat. Jadi Jaxi masih bisa bersembunyi di arah gudang dewanya juga. Tapi gudangnya sudah mulai terhimpit sama Blue Zone. Granat bakal dilempar ke arah gudangnya Morph. Dalam posisi yang tidak bagus, bahkan Sinergi juga sudah memotong tim Bigetron. Ryzen dipulangkan ke arah lobby, ini bakal menjadi long fight yang wasting time menurut gua antara Morph dan juga Box. Betul, tapi dua pemain Box juga sudah maju ke depan. Dia mengorbankan Loki dan juga Pimai untuk nge-lock ke arah Morph. Tapi ketika Morph keluar dari jeratan tim Box kali ini mulai menyiapkan kendaraan, menggunakan smoke juga. Aduh, ini bahaya banget sih bagi tim Morph. Ini gampang banget dia ke pick off kalau dia terlalu open. Betul. Dan open pasti mereka open. Harapannya BTR ngehajar Box semua nih. Iya, ini masalahnya Loki sama Pimai punya angle shoot ke arah Morph dan akan langsung ditembak. Bentar. Sedikit lane menuju ke bagian kanan, bakal di-spray dari arah belakang. Tapi Zai sungguh nekat untuk tetap melakukan rotasi. Zai sejauh ini masih bisa selamat, tapi apakah dua pemain lainnya bisa selamat? Bakal ditembak langsung dari arah belakang. Kali ini Frenzy ditembak, godek sedikit dan menutup angle shoot. Selamat. Loki harus melakukan healing, dikejar waktu untuk melakukan healing, dan Pimai juga langsung menggerakkan kendaraan mereka, hanya mengorbankan satu pemain dari Morph. Zai dikorbankan di bagian belakang, sudah tidak bisa selamat lagi, dan Microboy pun termakan oleh Blue Zone. Setidaknya Morph, dua pemain mereka berhasil masuk ke arah zona. Betul, jadi kita bakal lihat kali ini dari tim BTR tinggal menyisakan seorang Luxi. Zai pulang ke arah lobby, dua pemain Morph tembus ke arah zona. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan tuh bakal jadi pertanyaan yang berbeda lagi ya. Mengingat kali ini masih ada 14 tim, 46 orang masih live, dan juga zona sudah banyak diisi oleh tim-tim yang ngisi area HDP. Betul, dan sepertinya ada yang termakan sama zona juga. Dari tim Sinergi tadi langsung surut begitu aja, dan Morph akan menghadapi T1. Mereka bergerak ke arah pertahanan dari T1, sama-sama mengokang granat, melempar dan berpindah tempat ke arah sebelah kanan. Meledak sudah, dan Frenzy masih bisa selamat sejauh ini. Harus menghadapi 3 orang di arah sini, dan ini bukan hal yang baik. Frenzy bakal dipu sama 2 pemain T1. Bahkan Box, bukan T1, Box ternyata. Box. Tadi kayak gue ngeliat T1, wah agak halus bawa dia, tapi dari tim Morph bakal pulang ke arah lobby kali ini. Game pertama yang baik, game kedua yang masih belum bisa nge-follow up ya. Bentar, Box cepet banget deh. Dipotong nggak dikejar, dipotong duluan kan. 2 orang udah maju duluan, 2 lagi ngikut jadinya. Oh iya bener-bener, Morph tadi agak muter ke kiri, sementara Box tinggal lurus doang. Lurus terus, betul, dia tinggal terobos aja lah. Tapi dari Morph muter-muter dikit tuh. Wait, Bigetron? Tumbang juga. Abu-abu juga. Oke, ini. Oh my god, berarti Morph 14, Bigetron 13. Kurang lebih gitu ya, lebih ya. Tapi kali ini not a good game untuk Punggawa dari Indonesia. Tampaknya pada game ini mereka belum bisa menemukan permainan terbaik mereka. Butuh kembali evaluasi dan juga semangatin sih guys. Kita beri dukungan yang positif juga kepada teman-teman kita dari BTR dan juga Morph. Kita dukung mereka dalam sisa 3 game lagi. 2 game lah untuk mereka masing-masing. 2 game untuk mereka masing-masing. Mereka bisa maksimal permainannya. Betul. Untuk BTR 1 poin, Morph 1 poin. 1-1 ya. Tapi seenggaknya Morph tadi di awal lumayan lah. 6 berarti 7 poin yang udah mereka kumpulin di 2 match ini. Betul. Bigetron berarti 2 atau 3 poin yang mereka kumpulin. 2 poin. Kalau ada kill tadi? Ya, 2-3 poin sebenarnya. Antara 2 atau 3 poin yang mereka kumpulkan di 2 match ini. Tapi kita bakal tetap fokus dulu karena game masih berjalan. Let's go Indonesia, Indo Pride Gaspol! Kita bakal lihat kali permainan dari tim Yudu juga mulai meningkat, mulai stabil dengan ada 4 orang yang masuk ke dalam circle kelima pada kali ini. OR kembali dengan 0 kill. I don't know what happened dengan OR ya. Minggu pertama galak banget, lalu nurunnya parah banget. Malah TSM ya minggu pertamanya. Iya.
agak loyo gitu permainannya. Sekarang malah ngeri banget. Kita ngelihat up and down timnya tuh berasa banget, men. OR, TSM, Yudu, sama tim-tim lain juga itu berasa banget perform mereka agak sedikit menurun. Ada yang udah mulai menaik juga. Bahkan Chelsea kali ini sudah dipulangkan ke arah lobby. Bakal ada spray dari Mavi menuju ke arah tim FS. Masih bisa bersembunyi di balik bukit yang mereka kontrol. Mobil Tapi Fredo meledak. bakal ditembak dari arah sebelah kiri dan mobil juga sudah mulai berasap. Masih bisa tertutup dengan adanya beberapa setup smoke yang sudah mereka keluarkan. Tapi sejauh dan selama apa mereka bisa bertahan di posisi ini karena mereka belum masuk ke dalam zona. Iya, kita bakal beberapa tim juga sudah mulai bersiap-siap mengisi ujung zona. Ada yang masuk 2-2, ada yang masuk juga 3-1, 1-3. Tapi kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai tumbang juga seperti No Chance Team kali ini. Dari tim YND juga mulai tumbangnya one by one. Slayer juga bakal pelanggan karena lobby oleh tim OR yang udah nyayur dari ujung zona. Mereka juga perlu maju, mereka juga belum aman, tapi mereka bakal nyeret kaki tim YND terlebih dahulu sebelum mereka bakal balik menuju ke arah safe zone-nya. Betul. Dari Gil bakal langsung mencek depan, langsung harus take down Kratos kali ini. Granat. Wih, dia ngelempar granat sambil ngepron dong. Scout, what happened? Naya naon kumaha damang, dia ngelempar granat sambil ngepron malah ngebuat posisinya makin enak untuk di-hit. Iya. Untuk ditembak. Tapi kita bakal lihat dari FS free shoot dari high ground, free-nya kali ini. FS bakal memulangkan beberapa anggota dari MOR, Mavi. tinggal satu lagi Mavi tersisa di daerah low ground. Dan bakal dia bertahan, tapi Box raja dari high ground kali ini tinggal menunggu pergerakan tim lain dapetin zona lagi. Betul. Zona bagi tim Box. Itu Gila, kalau men. Morph lewat, Morph yang rajanya. Harusnya kalau tadi Morph bisa menang fight sama tim Box, Morph yang nguasain daerah itu dan Morph bisa nyayur tadi. Tapi Box kali ini bakal melakukan fight dengan FS terlebih dahulu, saling melempar granat, silih berganti kanan kiri sudah mulai meletup tapi belum ada satu pun yang kena, hanya sedikit mencicil damage dari musuh yang mereka incar. Loki akan melempar granat berikutnya cukup matang dan akan segera meledak tapi masih bisa dihindari dengan sangat baik. Dua pemain tersisa, Malik masih bersembunyi di balik Tayo yang sudah mulai berasap, granat demi granat sudah mulai meledak tapi Cucu masih bisa selamat di balik jeep. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan dari tim Box ya. Mereka bakal sangat pede, 6 kill, 4 orang masih hidup. Tapi kita bakal ada jumper, bakal ke pick off oleh seorang Mavi. Last man standing dari tim Orange Rock kali ini. Yudu tampaknya sedikit kesulitannya dari low ground menuju ke high ground. Mavi tampaknya juga belum menyerah, bakal coba untuk memulangkan secara utuh tim Yudu. Harusnya OR pulang duluan karena Pak waktu dia nembakin Yudu itu malah ngebuka posisinya. Nah, FS jadi tahu kan. Tapi matinya sama zona, nggak masuk killnya karena Wah, FS dapet tapi lagi. Malik ditembak sama Yudu. Yudu udah diselamatin sama FS, malah berkhianat ke FS ya. Oke. Tapi baik lagi, Battle Royale man. Yes. Mau siapa teman, siapa kawan, semua itu lawan. Asal nggak Moriah aja ya. Oke, kita Iya. bakal lihat kali ini dari Yudu. Fredo juga sudah mulai bergerak dan ada dua supply di depan mereka. Reset armor Men, dan helm sekarang seger juga. men, dapetin kotak gaib 2 langsung kan. Oke. Itu kotak gaib ini 2. Iya, tiba-tiba mereka dapat reset yang bagus banget. Mega Encore bakal nge-push. Rasa aja lah ke arah tengah langsung begitu aja tanpa berpikir panjang. Dengan 3 vehicles yang mereka punya. Satu tertinggal di arah belakang, bakal ada The spray through the smoke dari Fredo. Namun belum bisa menjatuhkan satu pun pemain dari Mega. Swag tadi yang hampir terkenok begitu saja. Namun FS tidak bisa bertahan. Langsung dipulangkan ke arah lobby. 5 tim tersisa di circle yang ke-6. Oke, 4-4-4, 3-2 kan ini untuk sisa anggota masing-masing tim. Dari tim Ulu kali ini mematahkan setelah Chicken terbitat Usun. Masuk Yes. dalam top 5 dengan jumlah kill yang oke, 4 kill kali ini. Dan bakal menambah kill mereka, tapi kita bakal ada Wah, serang gokil T1 T1. Yeonjun. Gokil sih, gokil banget ya. Langsung menumbangkan player-player tim Yudu, tinggal memisahkan seorang Manparang yang bertahan sendirian. Bom dikokang, dilempar dan Waduh, dimajuin. jump shoot. Tapi dari Manparang bakal coba menghindari fight-nya. Mengeluarkan M4 dan bakal mengajak one-on-one kali ini ya. Kontrolnya Manparang bagus banget sih tadi. Dia langsung responsif banget buat nutup angle shoot dan masuk ke dalam ruangan. Tapi kali ini bakal memberikan informasi juga temannya yang kenok bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Manparang bakal langsung melakukan push. Close combat masih beradu di arah tembok. Dan Manparang sedikit tumbang. terkena gocekan dari Yeonjun. Yeonjun meratakan 3 pemain Yudu seorang diri. One Gila, man show yang men. cantik banget dari Yeonjun. Yeonjun gila banget men. 3 kill ke arah Yudu, juara PMPLC Finals. Dan Yudu bakal pulang di posisi kelima. Improve yang jauh dari tim Yudu, tapi masih bisa diperbaiki lagi sih menurut gue dengan permainan mereka. Tapi nice try banget bagi tim Yudu, jumlah kill yang banyak. Dan juga placement yang oke, stabil. Kita bakal fokus juga ke beberapa tim yang masih bertanding juga kali ini, di mana tim Ulu kembali masuk top 4 dengan total 4 kill. Berarti minimal mereka bakal bawa pulang 12 poin. Yes, mereka akan membawa pulang 12 poin. Poin 4 tim nih. Siapa yang chicken kira-kira Flo? Apakah Box lagi? Gua sih Box Gaming sih. Karena mereka fighting mulu, Oke. nggak pernah nyerah. Kita lihat dulu lagi nih. Back to the beat, back to the game. Masih ada 4 tim dengan 12 player yang tersisa.
ada yang masih 4, ada yang tinggal 3, ada yang 2, pokoknya macam-macam lah. Iya, beragam kali ini kita bakal dari PG juga bakal spray down ke arah tim Ulu yang kali ini masih bertahan juga masuk ke top 4. 12 orang yang masih live dan juga dari 4 tim yang berbeda. Mega masih memiliki 4, Box masih memiliki 4. Ini bakal jadi showdown antar jalanan nih. Pasti. Woi, lu jalan mana nih? Wah, tengah jalan lagi. Wah. Tapi box tempatnya enak banget. Tawuran sih pasti ini jalan pas. Enggak, box masih masuk dalam circle loh. Itu bangunan yang bangunan tengah-tengahnya di box. Iya, tengah-tengahnya itu di Wah, box. enak banget. Gue kira bakal ketemu tengah-tengah jalan dulu pas Enggak. tawuran gitu kan. Wah, enak mana lu lemparin bom ke sebelah kan. Kalau Kan kata enggak. box, Anda jangan terlalu berharap. Circle ini milik kami, tapi sepertinya Vexa bakal keluar mengambil celah sempit di bagian luarnya. Langsung meletup balon hijau. Ledakin diri sendiri juga Meledakkan kali ini. diri sendiri untuk mendapatkan korban yang lainnya juga. Dia nggak mau mati sendirian, Barbar nyeret sih. orang lain. Barbar ya. Betul. Pimai berdiam diri aja, dia nggak mau ngebuka posisinya sama sekali. Granat, aduh mantul. Emang sengaja dipantulin apa emang kepantul atau gimana? Kayaknya emang kepantul deh, bukan Kayaknya sengaja kepantul dipantulin. deh. Betul, dan Box bener raja banget sih. Raja dari circle kali ini di mana Ini Pimai Mega masih dulu. menjaga juga, dan kita bakal lihat dari tim T1 bakal tumbang pulang ke arah lobby. Mega masih menahan gempuran zona buatan dari tim Ulu dan juga tim Box yang melempari mereka sekaligus kali ini. Betul. Ini kayaknya Mega duluan yang bonyok. Harusnya gitu. Harusnya Mega duluan yang bonyok. Ini dia. Ulu mulai bergerak. Box juga mulai bergerak. Kali ini Box masih ada 4 pemain. Mereka bakal lempar granat ke arah jalan terlebih dahulu untuk mengambil dan mengontrol daerah yang mereka inginkan. Luis akan menjadi informan terakhir mereka. Karena Luis ada di bagian belakang. Tapi sepertinya Vexa tidak bisa bertahan. Kali ini hanya tinggal encore dari tim Mega. 4-3-1. 4-3-1. 4-2-1. 4-2-1. Kita bakal ada tim Ulu juga bakal bertahan. Box ya, harusnya secara logika Box ya. Mereka dapetin center circle, mereka juga dapetin tempat terenak. Tinggal menunggu pergerakan lain dan Pimai bakal menjadi ujung tanduk dari tim Box kali ini menghadapi tim Ulu. Sedangkan Ankor berharap tolong Ulu mati duluan. Zonanya gerak lagi lah. Jadi PR bat buat encore-nya. Tapi kayaknya dia bakal membiarkan Ulu perang terlebih dahulu deh. Iya, dia bakal membiarkan mereka perang dulu. Jadi nggak berharap aja. Encore jadi wasit Oh, nih. tapi ditimpukin bom. Nggak semudah itu Ferguson kali ini. Buset, itu bomnya nggak habis-habis. Mungkin dia punya stok banyak. Ternak bom apa? Bisa punya Mungkin banyak sih, kayak gitu. ternak bom ya dia. Jadi anaknya bomnya ini ya, beranak. Bomnya beranak, tapi kali ini bakal lempar granat. Aduh, Mantul. mantul. Itu kalau nggak mantul kena 2 pemain dan encore. Lemparan granatnya ngebuang waktu dia untuk melakukan healing. Ini tinggal 4 lawan 2. Sudah tahu juga posisinya di arah mana. Pimai masih menyatu dengan rerumputan yang ada di sekitar mereka. Luis masih mengintip juga dari arah bagian lantai 2. Dan ini akan saling melempar utility aja. Betul, tampaknya bakal langsung dibutain juga dengan smoke Pimai yang dilempar enak ke tuh. arah tim Box. Pimai tinggal menunggu pergerakan dari tim Ulu yang udah terpepet. Terpepet banget, nggak bisa gerak kemana-mana dan bakal langsung dihabiskan oleh tim Box yang bakal ngerush ke depan. Akankah dibalikkan keadaannya? Kita bakal lihat satu player mulai take down, tinggal 1 player terakhir. Ulu bertahan dan Ulu akan dimasukin oleh 4 anggota sekaligus. Tapi kita bakal mendapatkan 1 anggota tambahan dari tim Box. Ulu masih bertahan kali ini. 3